Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita dengan studi biofarmasi sediaan obat yang diberikan secara topikal. Ya, jadi kita ketahui bahwa kulit ini merupakan pelindung tubuh yang sempurna terhadap pengaruh luar, baik pengaruh fisik maupun pengaruh kimia. Dan kita tahu bahwa meskipun relatif impermeable terhadap senyawa-senyawa kimia, namun pada keadaan tertentu kulit kita ini dapat ditembus oleh senyawa obat ya, atau bahan-bahan berbahaya yang bisa menimbulkan efek terapeutik atau efek toksik, baik yang bersifat setempat maupun sistemik. Dan penyerapan perkutan ini adalah fenomena penembusan suatu senyawa dari lingkungan luar ke bagian kulit sebelah dalam dan fenomena penyerapan dari struktur kulit ke dalam peredaran darah ataupun getah bening. Nah, ada banyak fungsi dari kulit kita ya. Ada fungsi sebagai proteksi. Ya, ini kulit ini memang menjaga bagian dalam tubuh ya terhadap gangguan fisik ataupun mekanis. Seperti mungkin jika ada tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi dan mikroorganisme. Dan dia juga memiliki fungsi pembentukan pigmen. Selain itu juga memiliki fungsi ekskresi, mengeluarkan zat-zat hasil metabolisme dalam tubuh seperti NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Dia juga memiliki fungsi persepsi. Ya, jadi kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis ya. Dan fungsi pengaturan suhu tubuh, termoregulasi, kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan atau kontraksi otot pada pembuluh darah di kulit. Kalau kita lihat dari anatomi fisiologi dari kulit, kulit itu terdiri dari 3 lapisan. Ya, yang pertama, yang paling luar itu lapisan epidermis, lalu lapisan dermis dan lapisan hipodermis. Apa-apa saja perbedaan antara 3 lapisan ini kita lihat di belakang ya. Nah, ini adalah penampang dari kulit. Jadi kalau kita lihat penampakan kulit mulai dari bagian paling luar sampai dengan paling dalam, yang seperti saya sebutkan tadi ada 3 bagian ya, lapisan epidermis, lapisan dermis, dan hipodermis. Di mana pada lapisan epidermis, bagian yang paling luar yang punya fungsi untuk melindungi lapisan yang ada di bawahnya. Jadi lapisan epidermis ini tadi kita lihat ada batang-batang rambut, lalu ada kelenjar minyak ya, kelenjar sebase, dan untuk bagian dermis ada kantong rambut, otot penegak rambut, akar rambut. Nah, dan pada bagian hipodermis ada pembuluh-pembuluh darah. Yang pertama epidermis. Epidermis ini merupakan lapisan epitel dengan tebal 200 mikrometer. Dia terbagi atas 2 bagian ya. Ada stratum corneum atau lapisan tanduk dan stratum germinativum atau badan Malpighi. Nah, ini tadi saya katakan ya, untuk lapisan epidermis ada stratum corneum. Jadi stratum corneum ini lapisan yang paling luar. Nah, ada pula stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basale, dan membran basal ya. Di bawahnya itu sudah masuk pada lapisan dermis ya. Lalu lapisan dermis dan hipodermis. Dermis ini kan sebenarnya dia adalah jaringan penyangga berserat ya, dengan ketebalan rata-rata 3-5 mm.
dia ini bisa memberikan nutrisi pada epidermis, dan ada dua bagian dari dermis ini, ya, jadi papiler jaringan kendor dan lapisan retikuler. Nah, sedangkan untuk hipodermis dia banyak mengandung kelenjar sebaceus dan kelenjar keringat. Bagaimana dengan mekanisme kerja dari sediaan-sediaan topikal, ya? Jadi yang pertama dia sifatnya aksesoris, di mana zat aktif menembus terbatas pada stratum corneum, folikel rambut, dan kelenjar keringat, ya. Dihindari yang bersifat sistemik. Contoh sediaan kosmetik. Jadi sediaan-sediaan kosmetik ini memang sifatnya aksesoris, ya, memperbaiki penampilan. Yang kedua, dia yang bersifat lokal. Jadi yang bersifat lokal ini zat aktifnya dia menembus ke dalam struktur kulit yang lebih dalam. Dan yang ketiga yang sifatnya sistemik. Jadi zat aktif harus masuk ke peredaran darah selanjutnya, lalu dibawa ke jaringan hingga menimbulkan efek terapeutik. Contohnya untuk analgesik lokal atau salep-salep jamur, ya. Nah, bagaimana sih absorpsi sediaan di tempat penyerapan? Nah, penyerapan untuk sediaan topikal ini dipengaruhi oleh 3 faktor, ya. Yang pertama, lokalisasi sawar. Yang kedua, jalur penembusan. Lalu yang ketiga adalah penahanan dalam struktur permukaan kulit dan penyerapan perkutan. Kita masuk dulu yang pertama, lokalisasi sawar. Nah, sawar kulit ini terutama ini disusun oleh lapisan tanduk, ya, di mana deretan-deretan sel ini pada lapisan tanduk saling berikatan secara kohesi yang sangat kuat, dan dia ini kan merupakan pelindung kulit yang paling efisien. Nah, dan si lapisan epidermis merupakan pelindung rangkap, yaitu lapisan tanduk yang sebagai pelindung pertama dan lapisan Malpighi sebagai pelindung yang kedua. Yang kedua, jalur penembusan. Ya. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Blank dan Seoplain ini dibuktikan bahwa lintasan transdermis ini atau jalur transfolikuler ini merupakan fungsi dari sifat dasar molekul yang dioleskan pada kulit. Ya, jadi senyawa-senyawa yang dapat berdifusi ini punya bobot molekul kecil dan bersifat lipofil. Dia ini dengan cepat tersebar dalam lapisan tanduk dan dalam lipid yang terdapat dalam kelenjar sebaceus. Jadi kalau kita lihat tadi penjelasannya bahwa pelarutan zat aktif ini melewati difusi, ya, difusi zat aktif dari pembawa ke dalam permukaan kulit, lalu akan melewati dua lapisan atau dua lintasan, ya. Ada lintasan transepidermis dan lintasan transfolikuler. Kalau lintasan transepidermis bergantung pada koefisien partisi pembawa tanduknya, ya. Dan dia akan berdifusi melintasi matriks protidolipida lapisan tanduk atau stratum corneum, dan nanti dia akan berkoefisien partisi terhadap epidermis Malpighi. Untuk lintasan yang satunya, lintasan transfolikuler, dia bergantung pada koefisien partisi pembawa sebum, di mana dia akan mengalami difusi melintasi lipida dalam kelenjar sebaceus, dan nanti mereka akan sama-sama juga masuk ke dalam epidermis Malpighi. Ya,
Lalu dilanjutkan dengan difusi ke dalam lapisan epidermis hidup, dan difusi ke dalam struktur dermis ya. Dan setelah mengalami difusi dalam struktur dermis, dia akan berdifusi lalu untuk melintasi dinding pembuluh darah dan menyebar secara sistemik. Ya, yang ketiga, penahanan dalam struktur permukaan kulit dan penyerapan perkutan. Nah, jadi di kulit itu ada suatu daerah depo atau daerah penyimpanan ya, dan di tempat itulah zat aktif ini dilepaskan secara perlahan ya. Tetapi bila selama pemakaian sediaan dibiarkan di tempat pengolesan tanpa pembersihan, maka akan terjadi perpanjangan waktu atau keberadaan zat aktif di dalam sel-sel tanduk. Dan pembuangan lapisan tanduk ini menyebabkan peningkatan penetrasi perkutan dari senyawa obat. Jadi semakin lama memang zat aktif tertinggal di lapisan kulit, maka otomatis dia akan berdifusi ya melalui kulit. Kalau kita lihat ini berdasarkan teori difusi pada perkutan ya. Semakin lama waktu maka akan difusi akan semakin besar. Ya, dan sebagian besar molekul kimia diserap melalui kulit secara difusi pasif ya, di mana laju penyerapan melintasi kulit ini tidak segera tunak tetapi selalu teramati adanya waktu laten. Ya, jadi memang seperti itu ya. Dan waktu laten ini dia kan mencerminkan penundaan penembusan senyawa ke bagian dalam struktur tanduk dan pencapaian gradien difusi waktu tersebut ini kan beragam ya antara suatu senyawa dengan senyawa lainnya. Ada yang beberapa menit seperti etanol dan ada yang bisa sampai beberapa hari seperti kortikosteroid. Selanjutnya kita pindah kepada faktor fisiologi yang mempengaruhi absorpsi dari perkutan ya. Yang pertama, keadaan dan umur kulit. Ya, jadi efektivitas tawar ini akan berkurang ya bila terjadi perubahan dan kerusakan sel pada lapisan tanduk. Dan kulit anak-anak itu kalau dilihat dari usia, ini jauh lebih permeabel daripada kulit yang dewasa. Yang kedua, aliran darah. Jadi perubahan debit darah ke kulit ini mengubah kecepatan penembusan molekul ke kulit ya, dan tempat pengolesan. Nah, jadi jumlah yang diserap untuk suatu molekul zat yang sama akan berbeda tergantung pada anatomi tempat pengolesan dan tergantung pada ketebalan dari kulit. Jadi kalau kita lihat telapak kaki itu lebih tebal daripada tangan. Nah, tangan ini jauh lebih tebal daripada perut. Perut ini, kulit di perut ini jauh lebih tebal daripada kulit rambut. Dan pada yang paling tipis ini kulit pada kandung zakar ya. Dia yang paling tipis. Selanjutnya kelembaban dan suhu tubuh. Jadi pada keadaan normal suhu tubuh ini berpengaruh 5-15% ya. Jadi suhu tubuh yang lembab ini memiliki afinitas yang sama terhadap senyawa yang larut air atau lipid. Dan kelembaban ini mengurangi berat jenis dan tahanan difusi dan juga suhu tubuh ya. Ya, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.